Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menyampaikan materi presentasi pada hari ini di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat kepada senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam modern di Arab bagian timur dan di Indonesia. Nah, saya Rifki Hamdani sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang munculnya pola pemikiran Islam modern. Di tengah kemajuan berpikir di kalangan umat Islam dan berikut disusul hancurnya Baghdad pada abad ke-13 sebagai lambang mercusuar Islam, lahirlah semangat baru usaha untuk mencari pilar-pilar Islam serta upaya membangun kembali puing-puing dasar metodologi dan pemikiran Islam yang masih bersifat parsial dan individual para tokoh utama serta ilmuwan muslim yang sebelumnya. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, dunia Islam masih ditandai oleh dua kenyataan. Yang pertama yaitu kemunduran Islam sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan kemajuan Islam sekitar tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Nah, disebut fase kemunduran disebabkan desentralisasi dan disintegrasi kekuatan politik Islam semakin mengikat dan juga semakin menajamnya perbedaan Sunni dan Syiah serta munculnya Arab dan Persia di mana masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Sedangkan disebut dengan fase kemajuan yaitu disebabkan munculnya tiga kerajaan besar masing-masingnya adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pola pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi hingga sekarang dengan munculnya tokoh-tokoh pembaruan di kalangan Timur Tengah, Saudi Arabia, dan Mesir. Istilah modern ini sekedar untuk mempermudah melihat ciri-ciri perkembangan pemikiran yang ada. Kemudian ada pemikiran Gibb. Gibb mengatakan bahwa agama Islam dan para penganutnya merupakan satu susunan yang sama. Masing-masing ini membentuk dan memberikan reaksi di antara satu sama lainnya selama Islam itu tetap tinggal sebagai satu organisme yang hidup dan ajaran-ajarannya memberikan kepuasan bagi perasaan keagamaan pengikut-pengikutnya. Nah, dari situ Gibb mengemukakan bahwa dasar-dasar alam pikiran Islam. Ketika berbicara tentang dasar-dasar alam pikiran Islam, Gibb mengatakan bahwa Al-Quran adalah suatu kitab yang berisi perintah-perintah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad selama kurang lebih 20 tahun dari akhir hidupnya, yang terdiri terutama dari kalimat-kalimat pendek yang baik mengenai pelajaran agama dan dasar-dasar susila atau bukti keterangan terhadap mereka yang ingkar, tafsir dan kejadian-kejadian yang sedang berlaku, dan beberapa peraturan mengenai soal-soal sosial dan hukum. Kemudian Gibb mengatakan tentang tidak adanya pemisahan antara agama dan alam pikiran rasional. Akan tetapi bila mana
keyakinan itu dikendalikan oleh agama atau hanya sebagai satu khayalan yang subjektif, maka alam rasional memandang agama itu hanya sebagai salah satu daripada objeknya. Selanjutnya, ketika berbicara tentang dasar-dasar modernisme, Kim mengatakan bahwa modernisme menimbulkan satu pergolakan pikiran yang amat hebat pengaruhnya di kalangan mereka yang dangkal ilmu pengetahuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Ade Syifani. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin melanjutkan memaparkan materi dari saudara Rifki Hamdani. Masih tentang peradaban Islam di Indonesia. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah perihal asal-usul pertumbuhan dari gerakan modern Islam di Indonesia. Nah, menurut salah satu peneliti, dan hasil penelitiannya itu yaitu dengan nama Muhammad Deliarnoer gitu ya. Di sininya tulisan Deliarnoer, tapi dibaca Deliarnoer. Bahwasannya di situ disebutkan asal-usul pertumbuhan gerakan modern Islam di Indonesia itu berawal dari pendidikan dan juga sosial. Seperti itu. Nah, tidak terlepas dari itu dan juga tidak berhenti di situ. Ternyata kita juga harus mengenal gitu ya pelopor pembaharuan yang ada di Indonesia. Itu diantaranya Syekh Ahmad Khatib, Syekh Tahir, Syekh Muhammad Jamil, terus Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Ibrahim Musa. Nah, lalu tadi di aspek pendidikan atau di bidang pendidikan juga sosial. Nah, lalu gerakan pembaharuan Islam dari aspek politik ya, dari aspek politik itu ditandai dengan adanya perhatian kepada salah satu partai yang partai Islam yang ada di Indonesia, yaitu dengan nama Partai Persatuan Muslimin Indonesia. Nah, lalu kelanjutannya disebut dengan Partai Sarekat Islam Indonesia, karena PERMI ini atau Partai Persatuan Muslimin Indonesia itu dipelopori oleh Muhammadiyah. Nah, lalu kesananya kelanjutannya itu adalah Partai Sarekat Islam Indonesia, di mana Partai Sarekat Islam Indonesia ini menghimpun beberapa ormas yang ada di Indonesia. Seperti tidak hanya Muhammadiyah tadi, karena PERMI itu kan hanya Muhammadiyah. Nah, dilanjutkan dengan Partai Sarekat Islam Indonesia yang dimana di dalamnya itu tergabung beberapa ormas gitu, atau semua ormas yang ada di Indonesia. Nah, kita berlanjut ke penyebaran Islam yang ada atau peradaban Islam yang ada di Timur Tengah ya. Kita berbicara tadi di Indonesia, lalu kita berbicara di Timur Tengah. Nah, sebelum kita beranjak ke sejarahnya, kita perlu mengetahui periodenya dulu ya. Periode modern. Nah, periode modern ini jauh melampaui beberapa periode setelah wafat Rasulullah. Nah, di mana periode modern ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Itu terdapat kalau tidak salah pada 1800 Masehi yang lalu. Nah, terus di mana periode modern ini merupakan reaksi dunia Islam terhadap kolonialisme barat. Nah, selanjutnya berawal dari kemajuan peradaban di Afrika. Nah, walaupun kita berbicara tadi di Timur Tengah ya, tapi ada kaitannya gitu, ada kaitannya dengan peradaban atau kemajuan peradaban yang ada di Afrika. Nah, yang secara tidak langsung tadi, peradaban yang ada di Afrika itu secara tidak langsung ikut meninggikan peradaban dan kebudayaan Arab dan Timur Tengah, di mana peradaban tersebut dipegang oleh dinasti-dinasti gitu. Nah, diantaranya adalah dinasti Abbasiyah. Nah, yang sudah kita mungkin ya waktu MTS-nya belajar tentang SKI sejarah kebudayaan Islam, maka kita tidak asing ketika mendengar dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ini merupakan mendapatkan julukan Golden Age, di mana Golden Age ini merupakan masa kejayaan dan juga masa keemasan gitu ya, masa keemasan. Nah, di mana pada dinasti ini pesatnya perkembangan gitu, ilmu pengetahuan, politik, arsitektur, dan juga militer. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh saudara Arfan Nurul Azmi. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu Cordova dengan Universitas Cordova
Toledo, dan Sevilla, munculnya figur-figur ilmuwan yang menghasilkan karya monumental. Selanjutnya yaitu dinasti Fatihimiyah Mesir. Dinasti ini mendirikan pusat kebudayaan Arab dan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruq, tauhid sebagai intisari peradaban memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi metodologis dan dimensi isi. Dimensi metodologis, dimensi ini mencakup kesatuan, rasionalitas, dan toleransi. Sedangkan dimensi isi mencakup bahwa tauhid sebagai prinsip pertama metafisika, etika, aksiologi masyarakat, serta estetika. Sekian dan terima kasih.